Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Kami sungguh merindukan Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Kami sungguh merindukan Tuhan. Penuhi kami dengan Roh-Mu Bapa. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Oh, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Katakan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Mari engkau yang rindu akan Tuhan sama-sama berkata, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Oh, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Kami rindu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Kami rindu, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Mari datang menyembah Tuhan. Mari nyatakan kerinduanmu kepada Bapa, karena Dia yang mengurapimu, Dia yang menolongmu. Kami sangat mengasihimu, Tuhan. Haleluya. Oh,
Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Kami rindu, yes, Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Oh, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Kami sungguh merindukan Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Kami sungguh merindukan Tuhan. Penuhi kami dengan Roh-Mu, Bapa. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu
Mari engkau yang rindu akan Tuhan sama-sama berkata, ku rindukan kau hadir di sini saat ini Tuhan. Oh, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Kami rindu, ku rindukan kau hadir di sini saat ini Tuhan. Kami rindu, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Kita nyanyi pujian ini semangat lagi. Good Jesus, keputusan mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku ku tak ingat. Terima kasih Tuhan memberkati persembahan ini. Ya, kita akan berdoa buat persembahan ini supaya persembahan ini bisa dipakai untuk sarana kita dalam pelayanan dan di sekolah. Ya, kita berdoa. Tuhan, pujikan persembahan ini. Biarlah persembahan ini boleh menjadi pelayanan Tuhan untuk pekerjaan di tempat ini. Berkati anak-anakmu yang sudah berdiri maupun yang tidak bisa memberi Tuhan. Berkati kami dengan sukacita yang daripadamu. Terima kasih Bapa, dikuduskan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Istirahat sebentar ya. Saya terhenti di kitab Amsal 22 ayat 13 ayat 10. Didiklah seorang muda itu, maka dia akan menurut jalan-jalannya. Saya terhenti di situ. Kemudian saya merenungkan firman itu. Apa sih maksud Tuhan ini? Didiklah seorang muda. Anak-anak berarti ini masalah hari ini. Anda tahu kalau paham baca secara gereja di Amerika dan di Eropa hari ini kekristenan itu hancur dan lumpuh. Ya, ngeri. Indonesia masih subur. Indonesia masih belum ya, diskeptis ini. Diskeptis artinya apa? Pemuritan. Ya, pemuritan. Kenapa ayat ini saya dapat? Ya, seperti saya katakan tadi, ketika saya baca Alkitab tiap pagi hari, saya terhenti di Amsal 22. Jadi kelas orang muda cepat cari ayat itu. Itu kelas orang muda itu ya. Amsal 22 itu ayat, saya lupa ayatnya. Amsal 22 ya. Ayat 10 atau berapa coba baca? Saya terhenti di ayat itu. Saya baca kita kan runtuh ya. Pada pagi hari saya terhenti di ayat itu. Kemudian saya renungkan ya. Dan ini masalah dari generasi ke generasi, dari keturunan ke keturunan, dan hari ini masalah terbesar itu terjadi di Eropa dan Amerika. Ya, Anda
Anda tahu Kristen di Amerika, kekristenan dari mana? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Banyak yang tahu. Itu keturunan daripada Efraim. Anda tahu Efraim dan Manasye adalah anak dari siapa? Ada yang tahu? Yusuf. Ya. Waktu diberkati Efraim ketika Yakub menjadi tua, ya Yakub sudah tua dan mati. Kemudian Yusuf bawa kedua putranya, Manasye dan Efraim, kemudian diberkati. Tangannya disilang. Yang Efraim yang adik jadi yang kanan, bukan sebelah kanan. Yang kiri adalah Manasye. Itu menandakan hari ini kekristenan keturunan Eropa, Amerika. Kedua bangsa ini itu keturunan daripada Yusuf. Kalau udah baca itu Alkitab Yusuf, dia akan menjadi luar biasa perbuatan. Saya nggak sampai sana tadi. Belum saya ingat saya. Saya melihat tadi macam aksara didik kelas orang muda itu, maka dia akan didik kelas orang muda. Ayat 10 mereka bilang. Atau itu kalau ayat 6 ya. Saya terhenti di situ ayat itu. Amsal pasal 22 ayat 6. Ya. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan. Dia tidak akan menyimpang daripada jalan. Saya terhenti di situ. Kemudian saya lihat di Alkitab. Saya lihat di Alkitab. Ketika orang Israel keluar dari Mesir, mereka Musa menuntut orang Israel berapa juta? Sekitar 2 juta lebih bangsa Israel keluar Mesir. Dan Alkitab berkata ketika mereka berdosa kepada Allah dan mereka tidak masuk tanah Kanaan, mereka berputar-putar 40 tahun. Itu kenapa? Karena murka Tuhan kepada mereka. Dan kita tahu dia kita mencatat kita mencatat ketika di padang gurun itu Musa mendirikan apa? Ada 70 tua-tua dan 12 pengintai. 12 pengintai ketika mereka tanpa batas tanah Kanaan mau masuk ke tanah Kanaan. Bisa berarti sampai baterainya apa habis? Musa utuslah, pilihlah anak-anak muda dari tiap suku. Ya, utuslah mereka ke tanah Kanaan. Ingin di sana. Ya. Itu sebenarnya ada poinnya, tapi saya baca dulu ini prolognya latar belakang. Kemudian apa yang terjadi? Coba lagi, saya tidak terus. Nah ini, itu di kitab Keluaran, pengintai bilang 13 ayat 1 ini. Musa terus ke orang Israel. Apa yang terjadi? Pulang dari sana, ke 12 pengintai membawa berita yang bagus. Ya, berita yang luar biasa mereka bawa bahwa tanah Kanaan begitu subur. Tapi di sana ada orang enak katanya. Pada mereka. Dan mereka mulai, Alkitab berkata mereka bercerita tentang apa? Melemahkan. Saya singkat cerita karena ini bicara tentang pemerintah. Dari seluruh 2 juta ya, yang diperiksa 22 orang. Anda tahu yang 10 tadi apa? Yang 10 apa? Memberontak kepada Musa dan membuat orang Israel berdosa dan Tuhan hukum. 40 tahun mereka meminta sampai mereka semua itu dari Israel mati, tinggal 2 orang Kaleb. Jadi singkat cerita di sini. Singkat cerita ya, mohon perhatikan singkat cerita. Ketika saya terganggu sekali kalau saya menyampaikan kamu tidak fokus pada saya. Kalau di kelas kalau saya ngajar nggak fokus tak lebar ini. Dan saya bilang kalau ini sangat kamu apa di option makanya tadi saya bilang Anda harus seperti tadi. Kan fokusnya kan di sini. Tapi nggak apa-apa udahlah.